Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih bisa bertemu lagi pada kesempatan pagi hari ini untuk bersama-sama belajar tentang mata pelajaran Al-Quran Hadis. Untuk pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan materi tentang Surat Al-Zalzalah untuk mata pelajaran Quran Hadis kelas 3 MI semester 1. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu akan kami sampaikan kompetensi inti dari mata pelajaran Quran Hadis, khususnya pada Quran Surat Al-Zalzalah. Untuk KI 1, yaitu menerima dan menjalankan ajaran agama Islam. Untuk kompetensi inti 2, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru dan tetangga. Untuk kompetensi inti ketiga, memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolahan. Untuk kompetensi inti yang keempat, bisa menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dalam karya yang estetis, dan dalam gerakan yang mencerminkan perilaku anak yang beriman dan bertakwa. Selanjutnya, kompetensi dasar yang harus dicapai diantaranya adalah menerima Quran Surat Al-Zalzalah sebagai firman Allah SWT. Kemudian membiasakan membaca Surat Al-Zalzalah dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu, membaca Surat Al-Zalzalah secara benar dan fasih. Tentunya harus sesuai dengan makharijul hurufnya atau sesuai dengan hukum bacaan yang terdapat dalam Quran Surat Al-Zalzalah. Untuk selanjutnya bisa menghafal Surat Al-Zalzalah. Nah, itu salah satu bentuk kompetensi dasar yang harus dicapai dalam pembelajaran ini. Selanjutnya, tujuan daripada pembelajaran ini mempunyai beberapa indikator pencapaian. Nah, diantaranya adalah membaca Surat Al-Zalzalah. Nah, sini akan kami sampaikan konsep dari Surat Al-Zalzalah sebelum kita mempelajari lebih lanjut. Jadi Surat Al-Zalzalah itu adalah termasuk dalam kategori surat Madaniyah, surat yang ke-99 dalam Al-Quran. Kenapa dinamakan Al-Zalzalah? Karena memiliki arti yang berarti kegoncangan. Nah, pada masa sahabat Nabi banyak yang menamainya dengan nama Idza Zulzilat. Ada pula yang menamainya Al-Zilzal. Ketiga nama itu diambil dari ayat yang pertama. Untuk selanjutnya, marilah kita bersama-sama untuk membaca Surat Al-Zalzalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha
Yawma'idin yasdurun nasu astatan liyuraw a'malahum wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, itu adalah bacaan lafaz dari surat Al-Zalzalah. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari arti daripada surat Al-Zalzalah. Jadi kita harus mempelajari artinya juga secara ayat per ayat. Nah, di sini akan kami sampaikan dari ayat pertama sampai ayat ke-8 dari surat Al-Zalzalah. Pertama, idza zulzilatil ardu zilzalaha, artinya apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Wa qalal insanu ma laha, dan manusia bertanya, mengapa bumi menjadi begini? Nah, itu selanjutnya. Ayat selanjutnya. Nah, pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Bi anna rabbaka awhalaha, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sebenarnya itu kepadanya. Yawma'idin yasdurun nasu astatan liyuraw a'malahum, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam, supaya memperlihatkan kepada mereka balasan. Untuk selanjutnya, ayat berikutnya adalah wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun niscaya dia akan melihat balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun niscaya dia akan melihat balasannya pula. Itulah arti daripada ayat surat Al-Zalzalah. Setelah mempelajari artinya, kita akan mempelajari isi kandungannya. Dijelaskan di sini hari kiamat adalah hari kehancuran seluruh dunia yang ditandai hidupnya sangkakala oleh malaikat Israfil. Itu salah satu bukti bahwa terjadinya hari kiamat. Itu penjelasan dari surat Al-Zalzalah. Kemudian setelah hari kiamat, manusia akan dibangkitkan kembali dan dikumpulkan untuk dihisab segala amal mereka. Amal baik dan buruk pasti akan mendapatkan balasannya. Sudah barang tentu setiap amal akan dicatat, baik buruknya, dan nanti akan ditimbang di yaumul hisab, mana yang akan memberatkan timbangan kita, apakah amal baik ataukah amal buruk. Itu tergantung pribadi masing-masing dan perbuatan selama hidup di dunia. Untuk selanjutnya akan kami sampaikan tentang isi kandungan surat Al-Zalzalah. Jadi isi kandungan surat ini adalah menjelaskan tentang kejadian di hari kiamat. Apabila diguncangkan dengan dahsyat, semua yang ada di bumi dikeluarkan, yakni semua yang hingga saat ini tersembunyi di dalamnya, termasuk jasad-jasad manusia atau sisa-sisa makhluk yang telah mati. Manusia tercengang melihat dan merasakan kejadian tersebut, yakni pada hari pengadilan bumi akan menjadi saksi. Demikianlah kira-kira tentang segala sesuatu yang telah dilakukan manusia.
setiap manusia akan diperlihatkan amal selama hidup di dunia, ditimbang kebaikan dan keburukannya walau sekecil biji biarah. Jadi pada intinya dalam surat Al-Zalzalah diberitakan atau dijelaskan supaya kita sebagai manusia untuk selalu ingat bahwa hari kiamat atau hari akhir itu pasti akan terjadi, dan ketika itu semua yang ada di bumi akan dikeluarkan, bumi akan diguncangkan, dan manusia akan diperlihatkan amal perbuatannya. Jadi sudah barang tentu kita sebagai manusia harus selalu berhati-hati dalam berbuat dalam segala hal, baik berbuat baik kepada sesama, baik berbuat baik kepada binatang, tumbuhan, dan sebagainya. Nah, itu jadi kandungan dari surat Al-Zalzalah. Ya, untuk tugas anak-anak di rumah, sudah barang tentu Pak Guru akan memberikan tugas untuk menghafalkan dari surat Al-Zalzalah sebagai tugas kalian nanti. Baik, untuk tugas selanjutnya anak-anak bisa menghafalkan surat Al-Zalzalah. Nah, di sini dalam tampilan ada beberapa poin, ada nomor 14, 11, 8, 1, 4 dalam kotak yang berwarna itu. Nah, di situ terdapat beberapa item, yaitu ada tampilan, dan di situ terdapat potongan-potongan ayat yang nantinya digunakan sebagai bahan untuk mengetes kemampuan dalam menghafal ayat dari surat Al-Zalzalah. Nah, nanti untuk teknik pembelajarannya anak-anak bisa memilih antara nomor 1, nomor 8, nomor 4 atau yang lainnya. Lah di situ nanti terdapat beberapa ayat yang terpotong, kemudian nanti tugasnya untuk melanjutkan dari potongan ayat tersebut. Nah, mungkin sekian dulu dari Pak Guru. Apabila ada yang belum jelas tentang materi, bisa ditanyakan atau bisa ditanyakan dalam tugas melalui grup WA. Kemudian nanti untuk teknik hafalannya akan Pak Guru share di grup WA. Kemudian untuk penjelasan-penjelasan yang sekiranya belum paham bisa dicari dalam sumber yang lain, misalkan di buku siswa, buku paket Al-Quran Hadis, ataupun bisa dicari di sumber di internet. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari Pak Guru. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan, kekhilafan. Cukup sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.